Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini edisi ke-11 Agustus 2022. Dan seperti biasa ketemu sama Mas 2 hari sekali. Gimana, kangen nggak? Kangen banget. Sama dong, kita juga kangen ya. Apalagi Mas Tulus, aduh, Mas Tulus tuh nggak bisa banget tahu tanpa kalian, asik. Gombal banget ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari dalam sampai luar negeri, pokoknya untuk semuanya saja Mas Tulus ucapkan salam kenal. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, jangan lupa langsung di subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Buat kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini, please pencet tombol like, di share, di komen, dan satu lagi, minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan yang pendek. Kalau yang panjang boleh di skip ya. Terima kasih, dan terima kasih sekali ya. Alhamdulillah bulan ini masih belum gajian. Masih di $60 teman-teman. Ayo please, Mas Tulus minta sedekah dari kalian dengan tidak men-skip iklan. Apa sih gunanya tidak men-skip iklan? Ya biar Mas Tulus bisa gajian setiap bulan ya. Karena bulan ini Mas Tulus lagi-lagi nggak gajian, baru $62 sekian lah kurang lebih. Dan kalau di total belum ada, intinya adalah gaji dari YouTube itu harus turunnya di $100, sedangkan baru $60. Masya Allah, luar biasa ya. Kadang-kadang pengen ngerasain sebulan gajian kita seru gitu loh kalau misalnya gajian setiap bulan, walaupun bahasanya hanya 1,5 juta, 1,6, 1,7. Alhamdulillah aku tambah-tambah bayar kontrakan ya Rek ya. Intinya terima kasih selalu support dan dukungannya. Kalau boleh Mas Tulus minta sedekah lagi dengan dipencet tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Untuk iklannya kalau yang pendek boleh kalian skip, yang panjang boleh kalian skip. Kalau yang pendek please minta sedekahnya biar Mas Tulus bulan depan bisa gajian ya. Biar bulan depan bisa langsung dapetin gaji, bisa buat keperluan sehari-hari. Oke, matur sembah nuwun, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah membantu kegiatan baik dari Big Tulus Official tanpa terkecuali saja. Nah, masih Mas Tulus ingatkan lagi, Mas Tulus ketuk lagi pintu hatinya. Ayo bantu kegiatan baik Big Tulus Official nanti di tanggal 26 Agustus tahun 2022 ya, tanggal 26 itu kalau nggak salah di Jumat. Jadi alhamdulillah Mas Tulus mulai repot, mulai masuk asrama lagi itu kisaran tanggal September tanggal 4. Jadi masih ada waktu untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan baik bagi Nasi Box dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang masih pengen bantu kegiatan Nasi Box, gimana caranya? Kalau mau bantu Mas Tulus, klik kolom deskripsi sekarang, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya terserah kalian saja ya. Transfer langsung ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi yang atas nama Tulus Rianto. Rp12.000 satu Nasi Box, selebihnya terserah kalian. Intinya satu Nasi Box kita harganya Rp12.000. Nah, teman-teman yang masih pengen bantu silahkan langsung transfer ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi sekarang juga ya. Oke, terima kasih dan terima kasih juga untuk teman-teman yang mau pesan minyak bidara juga. Stoknya sangat ready. Silahkan untuk yang mau pesan minyak bidara, caranya hubungi Mas Tulus di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Sebutkan nama, berapa pieces, kemudian nomor HP penerima, nama penerima, RT RW, kode pos, dan lain sebagainya ya. Setelah Mas Tulus kirim, baru akan Mas Tulus kabari, Mbak, Mas, harganya 180.000, ongkos kirimnya segini, ke daerahnya jenengan segini, sekian totalnya, transfernya ke sini. Jadi barang dikirim dulu baru jenengan transfer ya. Masih sampai saat ini masih ada beberapa yang izin untuk belum bisa mentransfer karena belum gajian, belum punya uang. Nggak masalah, jenengan memang betul-betul membutuhkan, insya Allah dengan lapang dada saya akan kirim buat jenengan. Terima kasih orang baik tanpa terkecuali buat semuanya yang sudah bantu kegiatan baik Big Tulus
Official, terima kasih banyak. Sudah nyawer-nyawer, terima kasih. Sudah beli minyak bendera juga, terima kasih banyak. Semoga Allah yang tukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, ditukar dengan kesehatan selalu, amin. Ditukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, amin. Dan semoga Allah tukar dengan apa yang jenengan hajatkan saat ini, segera Allah kabul, amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih banyak ya orang baik. Oke, Mas Tulus, mau bahas apa? Ya, teman-teman, aku minta pendapat dari kalian dulu. Banyak banget yang minta Mas Tulus bahas soal polisi tembak polisi. Kemudian banyak banget yang minta untuk Mas Tulus bahas soal kemarin wedar lebih luas lagi soal Kembang Wijaya Kusuma. Karena jujur saya juga tidak mengerti, saya tidak tahu Kembang Wijaya Kusuma itu apa. Dan banyak juga teman-teman yang share. Nah, teman-teman kalau memang setuju, ada 2 spoiler yang sudah Mas Tulus siapkan. Yang pertama polisi tembak polisi, yang kedua adalah soal Kembang Wijaya Kusuma. Nah, teman-teman kalau tertarik, kira-kira tertarik yang mana? Silakan langsung klik di kolom komentar. Nanti Mas Tulus akan bahas salah satu di antara keduanya ya. Kalau teman-teman setuju, Mas Tulus akan bahas di antara salah satunya. Oke? Silakan langsung komentar di kolom deskripsi. Di kolom komentar maksudnya. Oke? Nah, beberapa hari yang lalu waktu saya lagi ngamen kan, tanggal yang kemarin Mas Tulus kerja, Mas Tulus nyanyi itu, ada beberapa teman-teman yang nanya, Mas Tulus bisa dibaca nggak energi apa yang bisa kita ambil, atau ada pesan tidak dari alam untuk kita di tanggal 88. Nah, sebetulnya gini teman-teman, banyak hal yang bisa kita baca. Nah, Mas Tulus sih pengen gini ya, setiap di awal bulan itu dulu sebetulnya pengen membuat segmen di mana kita akan memprediksi yang terjadi di bulan itu atau di bulan ini. Nah, teman-teman, ini banyak banget juga yang minta Mas Tulus ada pesan tidak, atau pesan baik atau pesan buruk, atau warning, ataupun hal yang bisa kita jadikan bahan kewaspadaan di tanggal 88 kemarin apa. Karena ternyata beberapa teman-teman ada yang sharing ke saya, ada teman-teman yang ngeramal tarot dan lain sebagainya yang memberikan pesan kepada kita soal kejadian yang akan terjadi bulan Agustus. Dan ini dibuka di tanggal 8,8 bulan 8 2022. Nah, Mas Tulus juga pengenlah sekali-kali kita coba baca, kita coba prediksi hal yang akan terjadi di bulan Agustus, pesan apa yang diberikan alam kepada kita, energi apa yang alam berikan kepada kita. Nah, aku pengen sebetulnya, kalau yang setuju silakan klik di kolom komentar setuju atau tidak. Misalnya Mas Tulus setiap awal bulan itu, setiap tanggal 1 Mas Tulus bikin video prediksi kira-kira apa yang terjadi di bulan itu. Kalau misalnya setuju, kita akan coba prediksikan dengan membaca tanggal dari 1 sampai 30. Kemudian kita akan coba cari tahu dan kira-kira apa yang terjadi. Nah, kita prediksi dari tanggalnya saja, dari hari, dari tanggal, dan kira-kira ada kejadian apa. Nah, teman-teman yang setuju silahkan klik di kolom komentar. Kalau setuju, mulai September Mas Tulus akan coba buka prediksinya di setiap tanggal 1 untuk memprediksi apa kira-kira yang akan terjadi di bulan September. Misalnya seperti itu ya, di setiap tanggal 1 di awal bulan. Kalau jenengan setuju, silahkan klik di kolom komentar. Oke, fokus ke tanggal 8/8/2022. Sebelum membaca pesan yang diberikan alam atau energi bumi untuk kita, energi alam, energi positif, energi negatif, dan lain sebagainya, ada beberapa hal yang pengen Mas Tulus baca terlebih dahulu dari tanggalnya ya teman-teman. 8/08/08/2022. Masya Allah, tanggal itu sebetulnya tanggal yang sangat bagus. Kebetulan saya suka dengan angka 8. Di antara angka 1 dan 10 saya paling suka angka 8. Angka pengunci menurut saya ya. Angka di mana yang mendekati dengan angka lahir saya, yaitu tanggal 6. Dan saya suka dengan angka genap. Salah satunya adalah 4, 6, dan juga 8. Saya suka angka itu. Tidak dengan angka 10. Kenapa tidak? I don't know. Tapi saya paling favorit dengan angka 8. Dan kita baca coba dari tanggalnya dulu. Banyak yang minta untuk membaca ini sebetulnya, meskipun sudah lewat ya tanggal 8 kemarin, tapi aku lebih pengen membaca ini dari pesan apa yang saya dapat dari tanggalnya aja, supaya kita bisa lebih hati-hati. Kalau misalnya jenengan beranggapan ini sebagai ramalan, ya monggo, dianggap sebagai bahan prediksi saja ya silahkan, saya nggak masalah. Tapi saya coba akan baca dari tanggalnya saja, kira-kira keadaan apa yang bisa kita baca dari tanggalnya. Tanggal 8/8/2022. Sayangnya masih komponennya dengan air, berarti ya ada kemungkinan Agustus akan lumayan padat dengan air. Maksudnya dalam tanda kutip basah terus ya. Masih ada komponen air di tahun 2022 di bulan Agustus, apalagi di angka 88 ketika digambarkan sebagai gambaran musibah. Sebetulnya 88 itu lumayan angka yang
angka yang cenderung agak tipis dari musibah besar, ya. Dari sesuatu yang besar sebenarnya di angka 88 ini di bulan Agustus khususnya, karena kan angka 8 di bulan Agustus, dan ini cenderung lebih tipis musibahnya ketika dari bahasa musibah. Kemudian ketika kita ambil di angka 88, ketika diartikan sebagai bentuk dari sesuatu, 88 ini sebuah angka yang sempurna, angka pengunci yang bagus. Kemudian ketika digambarkan sebagai tumbuhan, dia adalah sebuah tumbuhan yang hijau, tumbuhan yang rindang, ya, mudah tumbuh, mudah berkembang, kemudian dia sangat hijau. Jadi warnanya warna yang bisa kita baca dari angka 88 ini komponennya adalah warna hijau. Kemudian ketika digambarkan tumbuhan, ya tadi green, hijau juga, kemudian lebih cenderung rindang, kemudian tuh gampang tumbuh, dan ketika sudah tumbuh dia akan terkunci dengan sendirinya, sehingga walaupun dia tumbuh rindang tapi dia tidak akan mengganggu siapapun, tidak akan merusak dalam tanda kutip. Makanya di sini Mas Tulus bilang kalau untuk gambaran musibah di angka 8 ini sepertinya kalau yang besar banget sepertinya tidak cenderung, tetapi di angka 18 kemudian angka 28, nah ini juga ada campuran angka di balik angka 8-nya, ada 1 dan juga angka 2, 18 dan juga 28. Nah ini ketika dibaca dari tanggal yang ada awalannya, ada lebihannya di tanggal 8 selain 0 dan juga 1, 8, 28 atau tanggal 18 dan juga tanggal 28, ada beberapa hal yang berbeda dengan yang kita baca dari tanggal 8. Tapi secara garis besar kembali ke musibah yang kita baca dari angka 8, sepertinya tidak akan terlalu besar musibah yang terjadi di angka 8 tadi. Ya amin, katakan amin saudaraku, amin ya Allah. Jadi jangan sampai ada musibah besar ya, yang kecil-kecil aja jangan sampai ada korban jiwa. Kemudian komponen air di sini masih sangat cenderung menjadi komponen musibah yang terjadi di bulan Agustus, disebabkan karena air. Mungkin curah hujan akan lebih tinggi di bulan ini karena ada angka 22 di bagian belakang. Kemudian kita baca dari untuk yang memulai karir dan lain sebagainya di awal di tanggal 8 atau menjelang di angka komponen angka 8, lebih bagus di angka 28 ya teman-teman. Selepas tanggal 8, untuk kalian yang memulai lagi lebih bagus di komponen angka 28 daripada 18. 18 agak kurang bagus ketika digunakan untuk membuka sesuatu, memulai sesuatu atau menikah atau berjualan dan lain sebagainya. Untuk angka 18 agak lebih cenderung kurang baik tanggal itu, walaupun tanggalnya terkesan cantik 18, 08, 22. 18 agak kurang cocok sebetulnya digunakan untuk mengawali sesuatu. Tapi ketika dipilih antara 28 dan juga 8, 18 lebih cenderung ke angka 28. Lebih bagus di angka 28 karena ada pengunci di situ, ada angka 2 di situ yang menggambarkan satu kesatuan, ada dua hal yang bisa bersatu ya. Untuk nikah itu juga angka yang bagus. Angka 28 maksudnya ya. Dan nanti di segmen kedua atau di berikutnya Mas Tulus akan bahas terkait pesan yang Mas Tulus baca dari alam sendiri. Kita baca angkanya dulu ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah dari angka 88 ini tadi teman-teman, saya melihat banyak sekali yang terkunci sehingga mereka juga susah meluapkan sesuatu. Mereka susah untuk melepaskan sesuatu. Jadi bagi orang-orang introvert, bagi orang-orang yang pendiam seperti saya khususnya, itu akan merasa kayak buntu sendiri. Jujur, posisi saya saat ini juga merasa kayak saya lagi butuh uang banyak, saya lagi butuh materi yang luar biasa banyak, tapi saya sendiri nggak tahu harus bergerak gimana. Saya kayak lagi bingung sendiri. Aduh, gimana ya caranya? Tapi alhamdulillah ada angka 0 di bagian depan, kemudian ada angka di bagian belakang. Angka 03 di bagian belakang. 08 20, ada kosong lagi kan di bagian 8. Ini sebuah tanda kalau akan ada lubang, kalau akan ada solusi di balik kebingungan kita. Jadi teman-teman di bulan ini mungkin akan sedikit lebih susah untuk keluar dari jalurnya. Seakan-akan terlihat merasa susah, tapi yakin dan percaya bahwa akan ada jalur keluarnya. Jadi di bulan ini kalian yang memang tidak memiliki uang atau sedang membutuhkan uang mungkin akan terkesan kayak susah mikir, agak lebih cepat buntu pikirannya. Kalau yang sama silakan klik di kolom komentar. Jadi
akan agak susah untuk membuka pikiran kita terhadap sesuatu. Jadi akan lebih mudah gerutu, agak lebih sering nyalahin Tuhan, nyalahin alam gitu. Rasanya kayak mau marah sama diri sendiri karena rasanya kayak buntu walaupun sebetulnya tidak. Ya, nanti di pertengahan ada angka 18, di 18 ke atas semuanya akan bisa teratasi dengan baik. Katakan amin. Amin ya Allah, amin ya Allah. Jadi di awal ini, di awal dengan tanggal 8 ini sebenarnya ada sesuatu yang tertekan juga. Tapi ada positifnya. Positifnya yang ke-8 ini adalah dia akan mengunci sesuatu yang seharusnya dikunci, tetapi yang sudah terjerat dengan sesuatu yang buruk ini juga akan susah untuk berbohong karena sudah terlanjur dikunci. Ya teman-teman, dan banyak sekali kasus-kasus sekarang yang terbongkar dengan gampangnya, ya, polisi versus polisi, kemudian tentara yang nembak istrinya. Ini sebuah contoh bahwa semuanya akan mudah terbuka karena gini, mereka akan susah untuk menutupin ini. Jadi akan banyak, aku melihat ada komponen kunci di angka 8 tadi. Memang angka pengunci, tetapi justru ketika semuanya sudah dikunci, dia akan susah untuk kabur. Dalam tanda kutip, tetap akan ketahuan, tetap akan terlihat, tetap akan terbukti. Karena beberapa hal yang sudah dikunci menjadi satu sama tubuh kita tadi. Jadi kalau untuk sesuatu yang salah, untuk kasus, untuk kejahatan, di angka 8 ini justru sesuatu yang bagus karena mereka akan terkunci dengan kondisi yang justru terkunci. Ibarat kata tuh gini loh, kayak kita tuh nangkap malingnya tuh di satu ruangan, terkunci sama buktinya, sama isinya, sama bukti kejahatannya. Jadi pihak kepolisian akan lebih mudah dalam menyingkap atau mengungkap sesuatu di bulan Agustus ini, ya, di angka 8 tadi. Dari segi kejahatannya itu, kalian yang nyopet, yang maling, yang nyuri, yang serakah, yang segala macam, itu akan mudah terkunci kemudian menjadi tersangka. Jadi harus lebih hati-hati dalam menjalankan sesuatu di bulan ini, ya. Khususnya para copet-copet, para maling-maling, para perampok-perampok, sementara di bulan Agustus tobat dulu daripada nanti ketangkap. Ya, nanti bulan ya jangan gitu toh Mas Tulus. Ya bulan depan jangan dilanjut lagi tobat, ya, berhenti cari kerjaan yang halal, ya. Kemudian sudah dengan tanggalnya kita coba baca prediksi, kita coba baca alam sebenarnya menyampaikan apa. Satu hal yang sedang ingin saya sampaikan kepada kalian semua, satu yang memang sedang saya fokuskan dulu adalah memang alam sedang memberikan energi kita untuk tidak berlebihan dalam menyelesaikan sesuatu. Alam memberikan kita clue untuk tidak berlebihan dalam mengeraup sesuatu, dalam menggapai sesuatu, melakukan sesuatu. Hal baik pun aku rasa di bulan Agustus ini jangan berlebihan ketika melakukan hal baik, karena akan ada kemungkinan kalian akan banyak tertipu dengan orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip kalian beramal, ya, beramal ke sesuatu hal, sesuatu yang baik sebetulnya, tapi ternyata kalian tertipu dengan yang menyelenggarakan amal, ya. Teman-teman, kasus besar saat ini yang sedang akan terkuak adalah soal kasus ACT, aksi cepat tanggap yang mengumpulkan dana sampai 400 miliar dan semuanya sudah terbongkar, ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mau melakukan hal baik pun saya tidak melarang untuk menutupi atau mengurangi, tetapi jangan berlebihan. Sakmadio artinya adalah seporsinya saja, jangan berlebihan. Mau berbuat baik pun ya jangan berlebihan dulu untuk bulan Agustus, karena ada kemungkinan yang kalian lakukan tadi tidak tepat sasaran gitu loh teman-teman. Bukan berarti aku melarang berbuat baik, tapi lakukan sesuai dengan mau hati kamu, tapi jangan berlebihan. Karena di bulan ini ada kemungkinan ada beberapa hal yang memang tidak boleh berlebihan. Alam memberikan kita energi, alam bisa kita baca untuk kalian jangan terlalu berlebihan dalam melakukan sesuatu. Kejahatan, kebaikan sekalipun jangan terlalu berlebihan. Becek ketite olo ketoro akan dibalas dengan instan memang. Segala sesuatunya akan dibalas dengan instan. Dan energi berikutnya adalah sama halnya ketika kita tidak boleh berlebihan. Perempuan akan banyak sekali merasa tidak sempurna dengan dirinya di bulan ini. Jadi dia akan ngerasa aku dandan ini keliru, pakai kerudung ini salah, pakai lipstik ini tidak. Dan yang sedang diincar untuk menjadi angkuh yang berlebihan adalah perempuan. Jadi hati-hati. Di bulan Agustus yang sedang diincar untuk menjadi angkuh dan merasa tidak benar, merasa benci dengan dirinya sendiri adalah sosok perempuan. Dia akan dibuat merasa kayak tidak nyaman dengan posisinya, dengan dirinya sendiri, pakai jilbab ini salah, pakai warna ini salah, dan dia tidak akan merasa puas dengan dirinya sendiri. Dan wanita atau cewek atau perempuan di bulan Agustus ini akan mudah terpengaruh dalam berbagai macam hal, termasuk soal tidak kepuasan diri tadi.
Mereka tidak merasa kenyang dengan apa yang sudah mereka makan. Mereka tidak merasa kenyang karena untuk apa yang sudah mereka lakukan. Nah, ini sesuatu yang harus kita waspadai. Intinya, Allah memberikan clue kepada kita untuk tidak berlebihan dalam melakukan berbagai macam hal. Sama Dio saja, ya, berdandan ya secukupnya saja untuk para wanita, cowoknya juga sama. Kemudian untuk yang mau belanja ya secukupnya saja, karena ada kemungkinan berbagai macam hal yang bisa saja akan berlebihan, justru akan menjerat kamu. Kemudian dalam mencapai sesuatu, soal kecantikan dan lain sebagainya, ini juga sesuatu yang harusnya juga menjadi sesuatu yang bisa kita jadikan bahan ngerem buat diri sendiri, ya. Berbuat baik, berbuat jahat. Kemudian soal sesuatu jangan terlalu serakah juga untuk mau gait. Misalnya dalam di bulan Agustus nih, kamu punya ada target bisnis yang di sana nih basah banget nih sekarang, tapi jangan serakah, ya. Ambil sesuai dengan yang harus kamu dapatkan saja, tapi jangan berlebihan. Ketika kamu terlewat dengan itu, justru kamu akan terjerat. Dan sayangnya di angka 8 itu ada angka pengunci. Jadi kalau kamu jatuh di bulan ini, atau kamu jatuh di angka 8 ini, di bulan 8 ini, jatuhmu akan sedikit lebih lama daripada sebelumnya, ya. Tapi kalau kamu berhasil bisa mengatur apa yang kamu kontrol selama bulan 8 atau di angka 8 ini, saya yakin dan percaya kamu akan mencapai sesuatu yang bisa mencukupkan apa yang sedang kamu butuhkan sekarang. Optimis boleh, mengejar sesuatu boleh, tapi sakmadio atau seporsinya saja. Ada standarnya, jangan berlebihan. Pesan alam itu yang disampaikan kepada kita. Intinya adalah tetap mewaspadai sesuatu, ya ada kemungkinan beberapa hal yang terjadi. Dan energi yang paling banyak bisa Mas Tulus serap adalah salah satunya tadi. Intinya kita jangan berlebihan dalam melakukan sesuatu, ya. Jangan sok cantik, jangan sok ganteng, jangan sok kaya, jangan sok miskin juga. Intinya beberapa hal yang harus kita lakukan adalah kita ukur, kita berhentikan di posisi kita saja, ya teman-teman, ya. Aku berharap mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan buat kita, jadi bahan ngerem buat diri kita sendiri, khususnya buat saya juga. Karena maaf, Mas Tulus harus bilang apa adanya. Kalau Mas Tulus bukan curhat, Mas Tulus tidak ngemis di sini, tapi posisinya Mas Tulus sedang tidak bagus, ya. Kondisi keuangan Mas Tulus, kondisi ekonomi Mas Tulus sedang tidak bagus, tapi saya harus diam, tetap harus ikhlas menjalani apa yang Allah berikan ke saya, gitu. Jadi yuk, ayo bareng sama-sama. Kalian yang lagi sulit, ekonominya lagi sulit apapun kondisinya, tetap harus semangat. Jalani kehidupan kamu dengan baik. Sakmatio, sekali lagi sakmatio, jangan paksa. Oh, nggak dikasih rezeki bulan ini sama Allah, belum dikasih kerjaan, nggak apa-apa, sabar dulu, ya. Intinya atur kesabaran kamu, cari jalur yang lebih bagus lagi. Untuk para pelaku tindak kejahatan ini harus siap-siap, ya. Sekali lagi, mau kamu pejabat, mau kamu presiden, mau kamu politikus, mau kamu setinggi apa jabatan kamu sekalipun, ya, kalau kamu salah, kamu tetap akan menjadi salah. Intinya kamu bisa menipu banyak orang, kamu bisa menipu, sebenarnya mungkin kalian tahu, ya, dari beberapa hal yang Mas Tulus sampaikan, kamu bisa nipu berbagai macam hal, tapi tidak dengan alam, tidak dengan Tuhan. Tuhan memberikan izin kepada alam sekarang untuk memberikan karma kepada kalian-kalian yang serakah, kalian-kalian yang banyak menyengsarakan orang lain, ya, kalian yang merugikan orang lain, kalian yang suka nipu segala macam. Bukan tangan Allah saja yang akan memberikan karma, tapi alam juga akan memberikan pelajaran buat kalian. Jadi harus lebih hati-hati. Aku berharap yang aku sampaikan hari ini jadi bahan wawasan saja, terserah yang mengartikan. Aku takutnya ada macam-macam orang yang mengatakan inilah itulah. Mudah-mudahan wadaran ini bisa menjadikan kita menjadi lebih baik. Intinya adalah saya pribadi pun saya bisa minta sama Allah, ya, apa yang saya butuhkan saat ini semoga Allah cukupkan. Dan intinya semoga, ya, Allah akan jadikan saya manusia yang baik, manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Intinya di situ. Saya nggak minta jadi artis besar, saya nggak minta jadi orang kaya, tidak. Tapi saya mau jadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak, sehingga ketika saya meninggal nanti ada hal yang harus saya bawa, yang bisa saya bawa. Bukan mobil saya, bukan apa yang saya punya, tapi adalah apa yang saya lakukan di dunia yang saya bawa pulang. Saya harap, ya, ini jadi pelajaran buat saya dan juga buat kita semua, oke? Mas Tulus doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin ya Allah. Yang rezekinya lagi seret, ekonominya lagi sulit, semoga Allah lancarkan, dimudahkan ekonominya, amin ya Allah. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Yang dagang, yang usaha semoga dilariskan, dilancarkan usahanya, amin. Yang punya hajat, lagi pengen punya rumah buat keluarga,
pengen nyekolahin anak, pesantrenin anak di akademi manapun itu, hajat-hajat baiknya, pengen punya rumah, pengen punya mobil, demi kemaslahatan keluarga, semoga segera Allah kabul, amin ya Allah. Semoga Allah jadikan saya dan juga jenengan semua orang-orang yang bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita, amin ya Allah. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jenengan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala, musibah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, kabul, amin. Nah teman-teman, di video selanjutnya mungkin Mas Tulus akan bahas soal Kembang Wijoyo-Kusumo dan juga soal polisi yang tembak polisi atau versus tentara itu, yang tentara nembak istrinya sendiri. Nah teman-teman pengen Mas Tulus bahas itu, silahkan langsung klik kolom komentar sekalian ya. Oke, Mas Tulus pamit dulu, terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf kalau misalnya ada tutur kata kurang berkenan. Insya Allah ketemu lagi dalam video. Mas Tulus minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang tidak suka, intinya saya yang minta maaf ya. Terima kasih saudaraku, orang-orang baik. Salam sehat, salam sukses. Untuk yang lagi dalam kondisi tidak baik, kondisinya tetap harus jadi baik. Semangat, tetap jadi berkat buat semua orang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.